Nah, jadi itu anak-anak yang dimaksud dengan toleransi. Bagaimana kita bisa bersikap terbuka dengan orang lain, bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Tentunya yang berbeda ras, suku, bangsa, agama, ya. Kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Kemudian tidak boleh memilih-milih teman, semuanya itu sama, ya. Sikap toleransi, bagaimana sih Ibu Guru kita bisa melaksanakan sikap toleransi? Nah, sikap toleransi itu dengan kita bisa bersabar, menahan diri supaya tidak marah, tidak mencaci maki orang lain, tidak mengeluarkan kata-kata kasar atau tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor yang tentunya nanti akan menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sebuah toleransi. Oke, yang selanjutnya, nah di sini sikap toleransi terhadap keragaman agama. Nah, yang pertama, menghormati orang yang sedang beribadah. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Dan yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melaksanakan sikap toleransi terhadap agama. Nah, kemudian yang kedua, toleransi terhadap keragaman suku dan ras. Yang pertama, kita harus menghormati antar suku, kemudian berteman tanpa membeda-bedakan suku dan ras, mengembangkan rasa persatuan dan persatuan cinta tanah air. Nah, seperti halnya yang ada di gambar ini, ya. Walaupun mereka berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, tetapi mereka tetap bermain bersama, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Yang pertama, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya, tidak semua orang asing itu bisa masuk ke Indonesia. Ada syarat-syarat yang harus mereka lalui. Kemudian mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri dan menghargai hasil kebudayaan suku dari bangsa lain. Nah, kemudian toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender, yaitu jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tadi. Yang pertama, tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman, jadi semuanya sama rata. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan tanpa melihat adanya perbedaan gender atau perbedaan jenis kelamin. Kemudian tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, ini adalah bagaimana kita menjalankan toleransi dalam keragaman jenis kelamin atau gender. Kemudian melaksanakan sikap toleransi dalam keragaman. Apa arti penting melaksanakan toleransi? Nah, di sini ada 4. Yang pertama, membentuk persatuan bangsa, kemudian menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, dan memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir itu, bagaimana memperkukuh atau memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan NKRI. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sikap toleransi dalam keragaman. Oke, yang selanjutnya penerapan sikap toleransi. Nah, ini dia tadi yang Ibu bilang, ada lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, di sini di lingkungan keluarga itu ada 5. Salah satunya itu adalah mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Nah, ini bagaimana cara kita menerapkan atau melaksanakan sikap toleransi di lingkungan keluarga. Misalnya bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah, yang perempuan itu bisa mencuci piring, ya, kemudian mengepel lantai, menyapu lantai. Kemudian yang laki-lakinya itu misalnya bisa apa yang sering dilakukan oleh anak laki-laki biasanya di rumah, pekerjaan apa saja, misalnya membantu ayah mencuci mobil atau mencuci motor biasanya, ya. Oke.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah lingkungan sekolah. Nah, di sini juga ada 5. Salah satunya yaitu kita harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, ya. Kemudian kita juga harus tenang dalam kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Ini adalah gambar yang Ibu ambil ketika kalian belajar di dalam kelas. Ya, bagaimana kalian dalam suasana yang tenang saat bekerja kelompok, fokus kepada pekerjaannya yang harus dikerjakan, ya. Itu salah satu contohnya di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, yang pertama kita harus ramah kepada tetangga, ya. Tetangga di sebelah rumah, di depan rumah misalnya. Kemudian kita harus sering ikut kegiatan gotong royong, ya. Kemudian memberi kesempatan kepada tetangga lain untuk menjalankan ibadahnya, ya, sesuai dengan agamanya masing-masing, ya. Jadi itu tadi, ya, beberapa contoh, ya, bagaimana kita bisa melaksanakan sikap toleransi, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ada perbedaan kolase, mozaik, dan montase, ya. Nah, yang pertama kita akan melihat perbedaan-perbedaannya. Kolase, mozaik, dan montase itu adalah karya seni yang dibuat dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu teknik menempel. Kemudian, ya, di sini akan tetapi karya seni kolase, mozaik, dan montase juga memiliki perbedaan, ya. Jadi walaupun mereka menggunakan teknik yang sama, tetapi tetap ada perbedaan, ya, antara ketiga ini tadi, antara kolase, mozaik, dan montase. Ya, kita akan lihat satu persatu perbedaannya. Yang pertama kita akan lihat kolase. Nah, ini adalah contoh dari kolase. Kolase itu adalah sebuah karya seni yang dibuat dari berbagai jenis bahan yang ditempelkan menjadi bentuk karya baru, ya. Nah, ini adalah cara-cara untuk kita membuat sebuah kolase. Yang pertama, buatlah gambar sketsa pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Kemudian siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, dan biji-bijian. Kemudian yang ketiga, potong, ya, bahan-bahan kolase kecuali biji-bijian tadi, misalnya kalian menggunakan kain atau kalian menggunakan kertas, ya, itu yang dipotong. Kalau kayu dan biji-bijian itu jangan dipotong. Kemudian tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar sketsa yang telah dibuat, ya. Nah, ini adalah cara yang terakhir, ya, kita menempelkan potongan-potongan bahan tadi pada gambar yang sudah kita buat tadi di kertas selembar. Oke, itu kolase. Kemudian mozaik. Nah, mozaik itu adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan kecil dari satu bahan sejenis menjadi karya yang utuh. Nah, ini contohnya. Ini adalah gambar love. Ya, gambar love ini terbuat dari potongan-potongan kecil dari satu bahan saja, misalnya kertas origami. Ya, cara yang pertama kita masih membuat pola atau membuat gambar yang sesuai dengan tema yang kita pilih tadi. Kemudian siapkan bahan untuk mozaik, misalnya kalian bisa menggunakan kertas ataupun kain, ya. Setelah itu kalian akan potong kertas atau kainnya menjadi potongan-potongan yang kecil. Setelah dipotong, barulah kalian bisa menempelkan potongan-potongan gambar atau kain tadi pada gambar yang sudah kalian buat sesuai dengan tema yang kalian pilih. Ya, itu mozaik.